The Batman menurut gue adalah film superhero terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Dan gue rasa gelar tersebut mungkin akan bertahan dalam beberapa tahun ke depan. Satu-satunya film yang hampir mengungguli The Batman adalah Gatot Kaca. Jadi di video kali ini gue akan membahas adegan demi adegan di film ini. Jadi selamat datang dan semoga menikmati video singkat ini. Film diawali dengan menampilkan Riddler yang menyelinap ke rumah wali kota Gotham. Riddler berdiri benar-benar di belakang wali kota tanpa si wali kota menyadarinya. Dia menunggu wali kota selesai menonton TV karena Riddler tahu nggak ada orang yang mau diganggu ketika sedang nonton TV. Kemudian Riddler menyerang wali kota dengan cara PG-13. Di bawah 15 tahun jangan nonton! Kamera hanya diarahkan ke wajah Riddler yang sedang memukul wali kota, tanpa memperlihatkan kepala si wali kota yang sedang dipukul oleh Riddler. Meskipun begitu, adegan ini tetap terasa menegangkan. Film ini tetap berhasil membawa suasana horor pembunuhan meskipun dengan ratingnya yang PG-13. Berkat pengambilan gambar yang pas dan scoring musik oleh Michael Giacchino. Ya, dengar aja musik di adegan ini. Adegan berpindah pada Batman yang menarasikan bahwa dia sudah 2 tahun menjadi Batman. Dan setiap malam dia berkeliaran menyebarkan ketakutan pada kriminal. Adegan lalu menampilkan 3 orang dengan kejahatan yang berbeda-beda. Ada yang ngerampok minimarket, ada yang ngepiloks, dan sekumpulan orang yang seperti habis kalah main karambol. Di adegan ini menampilkan bahwa betapa takutnya para kriminal ketika melihat simbol kelelawar di langit. Bahwa Batman menggunakan ketakutan sebagai alat untuk menghentikan kejahatan sebenarnya adalah hal yang cukup efektif, bahkan jika dia tidak ada di sana sekalipun. Di samping itu juga memperlihatkan kota Gotham sebagaimana layaknya kota Gotham. Kota Gotham digambarkan selalu hujan, langitnya yang selalu abu-abu, bahkan lampu-lampu di rumah warga juga sangat redup. Selain itu juga ditampilkan penjahat baik dari kalangan bawah atau atas berkeliaran di mana-mana, merusak dan menghancurkan kota Gotham. Kota ini seolah-olah hidup dan berusaha meminta bantuan Batman untuk menolong dirinya. Film ini sepertinya merupakan gambaran kota Gotham terbaik sejauh ini. Adegan lalu berpindah pada geng karambol yang sedang membuli seseorang. Seperti yang dinarasikan oleh Bruce Wayne sebelumnya, bahwa dia menggunakan ketakutan untuk melawan kejahatan. Fear is a tool. Dimana ketika penjahat melihat lorong yang gelap, langsung menjatuhkan mental mereka. Mereka merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dan akan segera menghabisi mereka. Dan kita kemudian disuguhi adegan action pertama di film ini. Di adegan ini banyak menggunakan wide shot atau shot lebar, jadi kita bisa menyaksikan dengan jelas apa yang sedang terjadi. Siapa yang mukul siapa, pukulannya kena apa enggak, terlihat jelas di sini. Dibandingkan dengan film versi Nolan yang adegan bertarungnya bikin sakit kepala. Dan kalau dibandingkan dengan Batman versi Zack Snyder yang juga punya adegan pertarungan yang keren ini, yang sepertinya membunuh lusinan orang ya. Batman dan membunuh adalah dua kata yang seharusnya tidak ada dalam satu kalimat. Kembali pada film The Batman, Batman kemudian menyerang orang geng ini dengan sarung tangan listrik ini yang nggak dipakai lagi di sepanjang film. Mungkin Batman berpikir apa gue berlebihan ya. Bisa terlihat nih orang nggak bangun lagi setelah disentrum Batman, mungkin juga udah mati. Ya, hal ini cukup menarik, melihat bagaimana Batman yang masih baru 2 tahun, Batman yang alat-alatnya mungkin masih dalam tahap pengembangan, bisa saja alat sentrum ini baru coba-coba aja gitu. Malah ngebunuh orang. I'm vengeance. What was your name again? I'm vengeance. Wait, no, seriously, what's your actual name? Apakah warga Gotham tahu nih orang sebutannya Batman? Karena di sepanjang film nggak ada orang yang manggil nih orang dengan sebutan Batman. I'm Batman. Nice go. Jadi Batman diundang oleh Gordon untuk room tour ke kediaman wali kota sambil menjenguk wali kota yang sudah tewas. Batman juga dengan santainya berputar-putar di TKP pembunuhan wali kota. Bukannya Batman adalah vigilante ya? He's involved in this? No, he's not involved. How do you know? He's a goddamn vigilante. He could be a suspect. What are you doing to me?
Ya, betul sekali. Apa yang lu lakukan di sini, Batman? Tidak dijelaskan juga secara jelas bagaimana hubungan Batman dan polisi selama 2 tahun ini. Tapi mendengar ucapan komisaris polisi, sepertinya ini bukan hubungan yang baik ya. Main hakim sendiri adalah perbuatan kriminal dan orang kriminal tempatnya di penjara. Dan juga tidak menutup kemungkinan polisi berpikir bahwa Batman lah yang membunuh wali kota karena suka main hakim itu sendiri. Batman tentunya tidak ingin ditangkap di sini kan. Tempat yang penuh dengan polisi yang memandang sinis ke arah lu ini. Dan Gordon tentunya tidak ingin sahabat baiknya juga ditangkap di sini kan. Tapi untungnya Batman aman-aman aja tuh di sini. Jadi kenapa polisi nggak berusaha menangkap Batman atau minimal menginterogasinya gitu? Apa karena Gordon yang melindunginya? Tapi si komisaris polisi ini yang pangkatnya lebih tinggi ini nggak ingin menghentikan si vigilante ini gitu? Atau sekumpulan polisi ini yang sepertinya kesal pada Batman? Apa yang sebenarnya terjadi? Bruce Wayne yang baru 2 tahun jadi Batman ternyata sudah berhasil membuat polisi tidak berkutik dan nggak mau nangkap dia gitu? Apa mungkin main hakim sendiri bukan hal ilegal di universe ini? Jadi Batman sampai di guanya dan dia mengeluarkan lensa kontak dari matanya yang berisi rekaman selama dia di TKP. Terus kemudian ngeprint kode-kode yang ditinggalkan oleh si Riddler dan mencoba menjawab sedikit teka-teki ini. Terus kemudian bangun dan rupanya Alfred telah berhasil menyelesaikan teka-teki yang dibuat oleh Riddler. Namun teka-teki itu belum sepenuhnya terjawab. Namun Bruce Wayne si juara umum SD Gotham tentu dengan mudah membongkar misteri kode-kode ini. Dan apa sih yang cocok dengan Drive? Yeah, he's got a car. Where to even start? You sure this isn't a leap? Drive can mean anything. You don't trust me? Gak mungkin semudah itu dong. Oke. Dan juga Riddler dengan baik hati memberikan petunjuk dengan menancapkan gunting ke ban mobil. Yang di dalamnya ada flash disk yang berisi foto-foto wali kota dengan seorang cewek. Ya kalau gitu cepat atau lambat polisi juga bakal memeriksa garasi si wali kota dong. Dan melihat ada gunting yang berlumuran darah yang nancap di ban mobil. Dan pastinya polisi akan ngecek mobil yang mencurigakan ini dan menemukan ada ini. Ya tanpa Batman mecahin kode-kode ini kayaknya juga bakalan ditemuin nih flash disknya. Ya jadi Batman yang sudah susah payah menemukan maksud kode-kode ini agak terasa sia-sia dan terasa kurang penting aja gitu untuk dijawab. Toh kalau nggak dijawab juga bakalan ketemu nih flash disk. Mungkin gunting yang nancap di mobil ini bisa diganti. Misalnya plat mobil ini yang tulisannya Drive. Atau ada stiker dengan tulisan Drive di mobil ini. Jadi orang-orang atau polisi nggak langsung nyadar ada yang mencurigakan dari mobil ini. Dan hanya si Batman yang udah mecahin kode dari Riddler ini yang bakalan paham. Hal ini tentunya membuat usaha Batman memecahkan kode ini terasa sangat signifikan terhadap pemecahan misteri di film ini. Jadi Gordon dan Batman menemukan sebuah flash disk, lalu dia langsung menancapkan ke laptopnya. Flash disk itu berisi foto wali kota dengan seorang cewek di barnya si Penguin. What was that? Shit. The Drive. It sent out the photos from my account. Gotham Post, Gazette, GC1, all of them. Jesus. Ya, siapa juga yang bakalan menduga mencolokkan flash disk milik seorang pembunuh dengan jempol sebagai kantongan kuncinya berisi virus yang ngehack laptop lo. Ya, siapa juga yang kepikiran kan? Jesus. Kemudian Batman pergi ke barnya si Penguin. Tapi sebelum itu Batman dan Gordon bisa saja langsung tahu lokasi Riddler ketika melihat foto ini. Tinggal cek dari mana foto itu diambil, di mana lokasi fotografer saat foto ini diambil. Dan kalian mendapatkan lokasi Riddler. Bisa terlihat bahwa foto ini diambil dari tempat yang tinggi. Berarti antara Spider-Man yang ngambil foto ini atau seseorang di apartemen ini. Karena di akhir film diketahui bahwa Riddler memang tinggal dekat dengan barnya si Penguin. Dan hal tersebut juga menjelaskan kenapa Riddler tahu semua hal yang terjadi di barnya si Penguin. Dan kalau dilihat lagi dari jendela kamarnya si Riddler, memang memungkinkan dia untuk memfoto wali kota dari kamarnya. Jadi kenapa kalian berdua nggak mengecek dari mana foto ini diambil gitu? Kalian tahu lokasi foto ini di mana dan tentunya memudahkan kalian untuk tahu dari mana foto ini diambil atau lokasi fotografernya di mana. That's the Iceberg Lounge. Never get in there without a warrant. Bahkan kalian berdua tidak berusaha mencari tahu. Why not, you stupid bastard?
Tapi kan ini Batman baru tahun kedua, Batman-nya kan masih belajar. Gue rasa nggak perlu IQ tinggi dan sekolah detektif dulu untuk memahami kalau lu harus menelusuri dari mana foto ini diambil. Oke lah, Batman karena baru 2 tahun jadi Batman, jadi dia nggak tahu apapun. Meskipun dia sebelumnya dengan mudah menjawab kode-kode rahasia yang diberikan si Riddler ini, tapi si Gordon ini sudah menjadi polisi dan detektif selama entahlah, yang pasti bukan baru 2 tahun ya. Dan dia juga nggak ada kepikiran gitu untuk mengecek dari mana foto ini diambil. Oke lah, mungkin si Gordon tidak sepintar itu ya, tapi mungkin ada orang lain di kepolisian ini yang jumlahnya ratusan ini yang mungkin ada kepikiran gitu untuk mengecek dari mana foto ini diambil. Nggak ada, ya sudahlah. Batman, are you okay? Batman! Jadi Batman bertamu ke barnya si Penguin. Kenapa bertamu? Karena Batman masuk dari pintu depan, mengetuk pintu, bertanya apakah ada penguin di dalam. Ya mana ada penguin di bar, mending ada keragunan. Kemudian Batman ingat bahwa dia ingin berperang bukan bertamu. Lalu dia meninju setiap orang yang ada di sana. Batman, lu ngapain sih? Masuk ke rumah orang dan terang-terangan menghajar setiap orang di sana. Gue nggak tahu apa rencana Batman, tapi hal yang bodoh masuk ke bar yang polisi aja nggak bisa langsung masuk ke sana dan meninju setiap orang yang lu temui di sana. Yang lu mau kan cuma nanyain foto ini ke Penguin kan, bukan war sama seluruh isi bar ini. Lu bisa aja mati di sana. Sepanjang film, Batman juga diperlihatkan selalu menyelinap sebelum menyerang lawannya. Jadi kenapa lu nggak menyelinap di saat lu emang harus menyelinap? Dan lu bilang kalau lu itu adalah bayangan kan? They think I'm hiding in the shadows, but I am the shadows. Apa ini yang dilakukan bayangan? Jadi Batman akhirnya menemui Penguin yang ternyata adalah manusia dan bukan binatang. Jadi Batman bertanya kenal nggak sama cewek yang ada di foto ini? Dan Penguin bilang dia nggak tahu. Jadi seorang cewek masuk dan mengantarkan sesuatu ke Penguin. Dan Batman melihat sepatu yang ada di foto ini sama dengan sepatu yang dipakai oleh cewek ini. Jadi Batman menemuinya dan mereka berdua menangkap Riddler. Ya tamat. Bayangkan apa jadinya kalau cewek ini masuk ke ruangan ini sebelum Batman datang. Atau dia memilih untuk mengantarkan duit ini ke Penguin, nanti aja deh setelah Batman pergi. Batman tidak akan pernah menemui cewek ini dan film ini akan terasa sangat berbeda sekali. Bisa dibilang sebuah kebetulan Batman bertemu dengan cewek ini dalam waktu yang pas. Gue bukan bilang bahwa adegan ini buruk ya, tapi menurut gue hal yang seru atau menarik dari film detektif adalah bagaimana usaha dan perjuangan dia mendapatkan informasi. Di sini sebenarnya petunjuk yang didapatkan Batman sudah mentok, karena Penguin nggak mau jelasin tentang foto ini. Namun takdir berkata lain. Selina Kyle masuk ke ruangan dan Batman yang sudah menemui jalan buntu akhirnya menemukan jalan. Bukan karena usaha Batman, tapi sebuah kebetulan. Kebetulan yang diberikan oleh sang penulis cerita. Dan kebetulan di film ini gak terjadi cuma sekali ini aja. Sebuah kebetulan memang sering muncul di film-film, tapi kebetulan di film ini adalah kebetulan yang menggerakkan plot dan cerita dari film ini. Apalagi kebetulan di film detektif. Tentunya sebuah kebetulan dalam film detektif tidak membuat cerita dari film ini menjadi lebih baik ya. Dan kalau kalian pikir si Selina Kyle sengaja masuk agar Batman menotis dia dan Batman bisa menolong temannya si Annika, gue rasa nggak begitu karena Selina baru sadar foto temannya dan wali kota tersebar saat Selina di taksi dan sampai di rumahnya. Jadi memang yang dilakukan Selina di adegan ini adalah sebuah kebetulan. Kebetulan aja gitu dia masuk ke ruangan ini saat Batman ada di sana. Jadi Batman mengikuti dan memata-matai Selina yang sedang ganti baju. Dan fakta bahwa Batman punya softland dengan kamera ini, entah hal liar apa yang sudah dilakukan selama 2 tahun ini ya. Batman kemudian mengikuti Selina yang pergi mengambil paspor si Annika. Dia menyelinap ke belakang Selina. Nah, kenapa lu malah menyelinap di sini? Ngapain? Tujuan lu apaan sih? Lu ngapain gelut di sini? Di TKP pembunuhan wali kota dan polisi masih berkeliaran di sana. Kenapa lu nggak nunggu aja di luar di tempat Selina parkir motornya gitu? Nanti juga kalau dia udah selesai nyuri ini, dia juga bakalan keluar kan? Sementara di bar ini dimana lu harus menyelinap, malah nggak menyelinap. Dan saat mereka kembali, si Annika ternyata sudah diculik.
Jadi gini ya Batman, kenapa lu malah ngikutin si Selina Kyle? Kan lu udah tahu di mana si Annika, kenapa lu malah ngikutin si Selina? Si Annika ini kan alasan lu menerobos bar ini untuk nanyain siapa cewek ini ke Penguin. He hurt her? That's why he killed him? What? Jadi Batman mengira bahwa Selina lah yang membunuh wali kota. Jadi itulah alasan mengapa Batman mengikuti si Selina. Oh ya, betul sekali Batman. Tentu saja Selina adalah pembunuh wali kota yang meninggalkan kode-kode rumit ini yang mengarah ke sebuah flash disk yang berisi foto Annika, teman yang Selina cintai, bersama dengan wali kota. Dan dia juga memasukkan virus dalam flash disk ini agar foto skandal temannya ini terupload ke internet dan membuat temannya menjadi stres dan depresi. Jadi ya tentu saja pembunuh wali kota bukan teman si Annika dong. Jadi petunjuk yang lu punya sekarang kan cuman si Annika dan dia ada di hadapan lu. Jadi Riddler kembali berulah dan dia membunuh satu orang lagi dengan cara yang brutal, lebih brutal dari sebelumnya. Jadi Batman dan Gordon mengunjungi mayat korban kedua dari si Riddler dan menemukan petunjuk kedua. Kemudian Batman meminta Selina untuk masuk ke bar rahasia milik Penguin. Jadi Selina menemukan orang ini dan tanpa ditanya dia langsung menjelaskan tentang Riddler. This Riddler. Dan si bapak mesum ini kemudian diserang oleh Riddler. Adegan berpindah pada Alfred yang rupanya telah menyelesaikan teka-teki Riddler yang kedua. You are El Rata Elada. Jadi Bruce pergi ke pemakaman wali kota dan diperlihatkan ketika di luar dan bertemu banyak orang, Bruce tetap menjadi seorang Batman. Bedanya dia cuma nggak memakai kostum kelelawarnya dan mukul orang sembarangan. Hal ini tentunya berbeda dengan Batman versi Christian Bale yang memerankan Bruce menjadi seorang Billionaire playboys. Robert Pattinson menampilkan Bruce Wayne yang suram, memandang sesuatu dengan sinis, dan seperti kayak orang lagi banyak utang. Christian Bale yang memerankan Bruce yang playboy ini kan sebenarnya untuk membantu dia menutupi jati dirinya sebagai Batman. Karena ya siapa yang bakal ngira cowok yang kerjaannya main cewek tiap malam adalah orang yang sama yang memukuli penjahat di malam hari. Dan di film ini Bruce Wayne sebenarnya juga nggak ngapa-ngapain dan juga sangat jarang muncul. Peran Bruce Wayne sebenarnya adalah ya menyelesaikan masalah yang tidak bisa dia selesaikan jika dia menjadi Batman, yaitu dengan menggunakan kuasa dan uangnya sebagai pewaris Wayne Enterprise. Dan di film ini Bruce diperlihatkan masih nggak peduli dengan hal tersebut. Dan gue sebenarnya nggak masalah dengan versi Bruce Wayne di film ini. Dan gue pikir alasan bahwa Bruce Wayne baru 2 tahun jadi Batman akan lebih tepat jika digunakan di permasalahan ini. Bruce yang masih muda, masih naif, dan masih mementingkan egonya, berpikir bahwa menjadi Batman adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Gotham. Hal tersebut lebih masuk akal daripada mengatakan alasan Batman gak bisa mengatasi permasalahan sederhana seperti orang dengan IQ rendah, atau mewajarkan Batman yang gak mikir dulu sebelum bertindak karena baru 2 tahun jadi Batman. Jadi sebuah mobil menerobos masuk ke pemakaman. Entah masuk dari mana. Seseorang keluar dari mobil dan ternyata pria itu adalah Coulson. Coulson keluar dengan mulut terlakban dan bom di lehernya. Batman datang dan kemudian Riddler memberikan teka-teki. Coulson dipaksa untuk memberitahu siapa informan kasusnya Maroni. Tapi Coulson terlalu takut untuk memberitahu siapa orangnya. Kemudian bom meledak dan membunuh Batman dan Coulson. Enggak. Batman masih hidup dan dia baik-baik aja. Jadi bom meledak di depan komuknya Batman, benar-benar di depan muka Batman, menerbangkan Batman sampai 10 meter ke belakang, tapi cuma membuat Batman ngantuk dan tertidur doang. Minimal wajahnya sudah hancur tercerai-berai, tapi bahkan nggak ada bekas sedikit pun di wajahnya. Lu manusia apa vampir? Jadi Batman dibawa ke kantor polisi. Kenapa dia dibawa ke kantor polisi? Dia harusnya di rumah sakit dong dengan tangan terborgol. Ini orang barusan face to face dengan bom. Sepertinya memang normal di universe ini bahwa orang nggak bakalan mati kena bom. Para polisi yang tidak suka dengan si Batman tentunya ingin membuka topeng si Batman, melihat siapa orang di baliknya. Dan kurang beruntungnya mereka baru mau buka topeng, si Batman udah bangun. Ya selama Batman pingsan ini lu pada ngapain aja? You son of a bitch.
You have any idea what kind of trouble you're in? You could be an accessory to murder. Are you playing Dan ya sepertinya Batman akan ditangkap kali ini ya. Great, now I got you on assaulting an officer. Batman sudah ikut campur dalam TKP lagi untuk kedua kalinya. Dia menyerang polisi dan sepertinya polisi di sini sudah tidak tahan lagi untuk menangkap si Batman. Ya udah tangkap aja langsung, dan lagian ini kan di kantor polisi. Let me handle this, Chief. Just give me a minute. I'll get him to cooperate. Oke. Mari kita biarkan Gordon, orang yang selalu melindungi Batman. Dua orang sahabat berbicara berbisik-bisik. Sementara itu kita para polisi menjauh dari mereka. Semoga tidak ada hal buruk yang terjadi. Setidaknya para polisi ini konsisten dalam kebodohannya. Kemudian Batman kabur dan mengeluarkan sesuatu dari jubahnya. Dan lihat, Batman sangat ketakutan. Wow, sangat manusiawi dan sangat realistis. Jadi dia terbang dengan kecepatan tinggi dan kemudian parasutnya nyangkut dan muka dia lagi yang pertama kali menghantam jembatan ini, dan kemudian dia bertemu Gordon. Tunggu. Ada adegan yang terlewat apa gimana nih? Benar-benar setelah adegan dia berguling-guling ini langsung pindah ke adegan dia bertemu Gordon. Yap, tidak ada terjadi apa-apa setelah hal ini, masih tetap tampan dan bugar.